Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar mereka sekarang, Amba? Puji nama Tuhan, kita percaya pagi ini kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Maka sukacita Tuhan melimpah atas kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita yang puji. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kita cuaca yang begitu baik dan indah bagi kita. Terlebih nafas kehidupan, kesehatan yang Tuhan curahkan bagi kita pada saat ini Bapak Ibu, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita minta hambanya untuk bahwa kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami. Sampai pagi hari ini Tuhan kami ada, kami hidup, kami bernapas karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kepercayaan kami untuk kami berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini, di gereja, memberi lambang Tuhan. Karena kalau percaya Tuhan ada bersama kami, Tuhan mengurapi kami. Roh Kudus merawat setiap hati kami. Kami rindu saat jalan Tuhan. Kami mendapat Engkau lebih lagi kehidupan kami yang terus memimpin kami, berikan kami hati yang terus menyala-nyala beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur buat sendiri Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jangan pengerambang yang belum ada saat ini Tuhan, jawab hati mereka saat ini. Berikan mereka hati yang haus dan lapar akan Tuhan beribadah mereka semoga daripada kami. Kami bersama berkumpul memuji menyembah tempat ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa setiap hamba-hamba yang berbagian Tuhan urapi yang mimpi pujian berkati urapi dalam ada pujian dan juga sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Setiap pujian kau urapi Tuhan dalam nama Yesus yang berdoa bersama aku berkati Tuhan. Dalam nama yang berdoa bersama berkati yang bersaksi juga berkati Tuhan. Mensinar juga memberkati semuanya kami lebih hamba-Mu. Apa mengasih dan firman berkati urapi Tuhan. Nyatakan isi hati ke setiap kami, Terus tolong kami. Kau bisa mengerti apa yang disampaikan kami. Kami tahu firman dan Kau sendiri. Firman berkuasa terhidup di depan kami. Untuk Kau melakukan semua itu dalam kehidupan kami dan malam merenungkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tahu ada kuasa kegelapan untuk memberi sukacita kami. Dalam nama Yesus, apapun bentuknya, siapapun mereka, penguasa kegelapan kiri-kiri setiap batin orang-orang kuat dan disembah-sembah desa penerangan siapapun penguasa di udara, penguasa setan, penguasa iblis, segala jin, apapun sakit, penyakit, pemalasan, ketebalan nama Yesus, sakit kelemahan tubuh, roh setan, penghulu-penghulu di langit, di udara, di bumi, kiri dan setempat ini kami sepakat, kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Pergi ke jauh-jauh, tidak ada bagian ibadah kami, tidak ada tempat ibadah kami, tidak mudah kuasa terus mengalir memulai setiap kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk fokus ibadah kami kuasa Mu Tuhan. Maka dan itu mulia adalah mereka telah berrasa berjaga di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal perjalanan berakhir di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa kami sudah berdoa, ucap syukur dan percaya sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk dasarkan hati kita. Kita merendahkan hati kita dalam hadapan Oh Bapa, kami merendahkan hati kami dengan pengucapan syukur untuk kasih karunia di dalam hidup kami. Kami hidup kami ada sampai saat ini karena kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menikmati hadirat. Kami rindu Tuhan untuk bercurah di tempat ini mengenai setiap kami. Haleluya. Kami naikkan syukur pagi ini bagi-Mu Tuhan, sebab Kau baik bagi kami.
padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, mari kasih dan pujian di dalam kata
tercurah atas hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu ya Tuhan, bahkan Engkau yang mengenal setiap pribadi kami. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, selidiki kami lebih lagi Tuhan, agar kami semakin takut akan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, pribadi kami. Kiranya pribadi kami ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami melangkah Tuhan. Bahkan apa yang kami lakukan, kami pekerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, ada sukacita. Amin. Kita percaya pagi ini kita dipenuhi sukacitanya Tuhan. Mau bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, maupun seperti apa, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita bersama-sama bersorak-sorai pagi Tuhan. Amin. Kita mengangkat satu pujian, biar akan berlaku, tetapi kasih Tuhan akan ada selama-lamanya bagi kita. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu,
bersyukur sekali punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Tak pernah sedetik pun sekalipun Dia meninggalkan kita Bapak Ibu. Dia selalu bersama ada dengan kita. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup sepanjang minggu ini. Amin. Waktu tepat dipersilahkan bagi Bapak Ibu. Haleluya. Silahkan. Ya nama Tuhan, kalau tidak ada yang bersaksi, saya mau bersaksi ya Bapak Ibu ya. Oh haleluya, betapa baiknya Tuhan. Saya bersyukur sekali sama Tuhan ya. Dimana sepanjang minggu ini ya Bapak Ibu ya. Waktu minggu kemarin itu si Christian tiba-tiba sakit Bapak Ibu. Mendadak juga hari Sabtunya itu dia dari tengah hari saya rasakan badannya itu agak hangat-hangat. Saya pikir tuh semua kondisinya biasa aja gitu kan, olehnya saya habis cuci piring jadi saya pikir olehnya tangan saya basah dingin gitu kan, jadi saya pegang dia, saya pikir cuma panas biasa gitu. Jadi saya mandikan saja dia, mandiin juga pakai air dingin Bapak Ibu. Tau-taunya sorenya juga saya mandikan juga dia. Pas bapaknya pulang dari lanting, dia rasakan anaknya itu ternyata panas. Aduh, bilang saya nggak nyadar anak saya demam. Puji nama Tuhan. Nah, saya bilang sama anak saya, kamu pasti sembuh nak, saya bilang sama Christiannya. Saya ajak dia berdoa gitu. Dia kalau saya berdoa, dia lihat muka saya ngomong apa mama ini, mungkin dia tapi kayak ajak dia berdoa, sembuh aja kamu nak, saya bilang sambil kasih obat ya kan. Puji nama Tuhan. Hari minggunya kemarin kan walaupun masih ada panas-panasnya, tapi puji nama Tuhan, sorenya dia sembuh, bahkan besoknya juga sudah sembuh, dia sudah enak mandi gitu. Dan hari Rabu juga pas kami dua tuh posyandu Bapak Ibu ya, dia akan suntik campak di pahanya, jadi demam dia Bapak Ibu. Aduh kasihannya anak ini demam, saya bilang. Tapi puji nama Tuhan gak lama juga Bapak Ibu, 1 hari saja dia demam, hari Kamis, hari Jumat dia sudah sembuh. Puji nama Tuhan. Semuanya karena kasih pertolongan Tuhan. Pada kemarin juga ya Bapak Ibu ya, hari malam Sabtu Jumat Sabtu ya, Sabtu rasanya ya, pagi Sabtu itu jam 1 subuh Bapak Ibu ya, saya itu kan lagi nyusuin si Christian, saya mau balik badan gitu, tiba-tiba langsung pusing kepala saya Bapak Ibu. Aduh, naik vertigo saya Bapak Ibu, pusingnya minta ampun, nangis saya Bapak Ibu, sakit sekali rasanya. Ternyata Bapak Ibu setelah diperiksa, olehnya asam lambung naik, kata si perawatnya. Ya kan, ada saudara kami situ anaknya minat hoki itu, kak saya cek situ. Sama gula darah saya juga rendah katanya. Kakak ini katanya sering jarang makan gula ya katanya. Saya di rumah tuh beli gula aja di rumah, tapi enggak saya bikin segala kopi teh, saya bilang. Karena saya nggak suka minum gitu kan. Bilangnya itu perlu kak katanya, kita tuh perlu gula katanya, jangan sampai kurang katanya. Jadi kayak gini kan gula sama asam lambung naik katanya, jadi langsung lah ke kepala katanya, langsung naik ke vertigo katanya. Puji nama Tuhan, saya dikasih obat juga Bapak Ibu ya. Aduh luar biasa sakit kepalanya. Saya menangis Bapak Ibu ya, saya menangis Tuhan, saya bilang jangan sampai sakit ini membuat saya nggak melayani Tuhan. Hampir-hampir saya WA ini Bu Gembala gitu, meminta izin nggak mimpin pujian gitu. Olehnya saya pikir saya bakalan lemah gitu, tapi aku berdoa terus sama Tuhan. Saya sampai di malam juga berdoa sama Tuhan, saat teduh juga minta sama Tuhan, bilang jangan sampai sakit penyakit ini menguasai aku, karena aku nggak mau gitu dikalahkan oleh kuasa apapun. Karena sebelum sakit ini juga pun dulu juga saya lawan gitu, karena saya nggak mau nggak ibadah gitu. Saya rindu sekali bertemu sama Bapak Ibu saudara tempat ini, terlebih juga firman Tuhan itu yang sangat luar biasa yang saya rasakan Bapak Ibu. Karena walaupun saya membawa sakit saya di sini, karena saya pulang nanti saya akan sembuh, itu yang saya rasakan. Karena saya di gereja ini mendapatkan sukacita, bahkan didukung dengan doa, itu yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Jadi saya lawan gitu, jangan sampai sakit penyakit menguasai saya. Bahkan saat ini masih agak lemas sedikit, tapi
aku kuat karena Tuhan yang menopang aku, yang memberikan kekuatan sama aku. Aku percaya pulang dari sini aku diperbaharui Tuhan, bahkan Tuhan berikan aku kesehatan, kekuatan yang lebih bagiku. Itu yang aku percaya Bapak Ibu. Jangan sampai sekali-kali sakit penyakit itu membuat kita tidak mampu gitu untuk melayani Tuhan. Bahkan nanti kalau misalnya sakit berdoa saja kita tidak mampu, jangan sampai kita tidak berdoa. Kita mampukan diri kita untuk berdoa walaupun sedang terbaring, kita berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan yang menolong kita. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidup kami sekeluarga Bapak Ibu. Sehingga pagi ini saya sangat bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Tidak henti-hentinya ya pagi tadi saya Tuhan terima kasih, saya merasakan ada keringanan dalam tubuhku. Aku nggak sakit-sakit seperti yang kemarin, masih ada sedikit, tapi aku kuat, aku pasti mampu. Bukan karena aku hebat, bukan enggak, tapi karena Tuhan yang memampukan aku. Ini yang ku rasakan, yang ini yang ku saksikan, Tuhan yang memberikan aku kemampuan sampai saat ini boleh berdiri di tempat ini, semua karena Tuhan. Karena Tuhan sekuat sumber kekuatan bagiku. Itu yang ku percaya Bapak Ibu. Mau bagaimanapun kondisi kita tetap serahkan pada Tuhan, andalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu ada lagi mau bersaksi? Robi itu dari tadi mau saksi. Robi dan Robi. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada yang bersaksi, kita cukupkan sampai di sini. Kita percaya minggu depan akan banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang akan kita nyatakan di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada saat ini hidup kami ada semua karena kasih kemurahan Tuhan. Bapa, mari bawa lebih lagi hidup kami Tuhan untuk taat dan setia kepada Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kami. Engkau berkati setiap tangan yang memberi. Engkau berkati persembahan ini Tuhan, biarlah berkenan dan layak untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka segala pekerjaan usaha kami Engkau berkati ya Bapa. Engkau buat menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bisa mendengarkan, kita angkat satu pujian. Jangan lelah. Puji nama Tuhan, kita
kita akan berdoa syafaat dan harapannya untuk bahwa kita bersatu di dalam doa. Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat pagi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah-Mu. Dan pagi ini Tuhan sebelum kami berdoa syafaat, mari suci kuduskan hati pikiran kami. Apabila Kau dapatkan kami berdosa, ampuni kami. Kuasa dosa yang mengikat hidup kami, kuasa dosa yang merintangi hidup kami, pada saat ini kami mau ikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Saat pagi ini Tuhan kami bawa pelayanan yang ada di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, pelayanan yang ada di tempat ini, pelayanan yang diberkati. Dan kami percaya Tuhan, Kau tambahkan bilang kami orang percaya kepada Engkau. Engkau memberkati pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Apapun menjadi kerinduan kami Kau tahu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa, apabila di tempat ini Tuhan sedang membangun Tuhan, kami angkat ke dalam tangan-Mu. Kami membutuhkan dana dan biaya Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Engkau yang sanggup mengadakan buat kami Tuhan. Sekalipun mungkin mustahil bagi manusia, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau juga yang menyelesaikan pembangunan gereja yang ada tempat ini Tuhan. Di dalam pembangunan gereja yang ada tempat ini Tuhan, banyak jiwa dapat diselamatkan, banyak jiwa dapat dimenangkan. Dan biarkan panji salib-Mu Tuhan dapat ditegakkan di tempat ini Tuhan, di desa Bereng Rambang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan buat pelayanan sore nanti Tuhan. Kami angkat ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap para pelayan-pelayan yang ambil bagian Tuhan. Urapi mereka Tuhan, sejak hari Kau urapi mereka Tuhan. Biarkan Tuhan dalam pelayanan sore nanti Tuhan, nama-Mu saja dipermuliakan. Bahkan kami berdoa Engkau beri cuaca yang terbaik Tuhan. Bila cuaca yang terbaik kami boleh leluasa datang menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang datang juga sore nanti Tuhan. Kau kirimkan Tuhan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, dari timur, barat, selatan, utara, boleh datang untuk bersama-sama dan kami bersekutu melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan, kami membutuhkan tanah dan bangunan Tuhan yang ada di kota kami Palangkaraya Tuhan. Mari Kau memberkati Tuhan, apapun jadi kerinduan kami Tuhan, kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengimani segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya kami akan mendapatkan Tuhan, kami akan menerima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan 2026 nanti Tuhan, kami akan menerima semuanya Tuhan. Sehingga itu semua nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Kami serahkan Tuhan tanah dan bangunan minyak ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau memberi tanah dan bangunan yang terbaik buat kami, yang strategis, yang tidak ada Tuhan permasalahannya Tuhan, yang tidak ada tumpang tindihnya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau memberi segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan, dan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat Tuhan Yesus, kota kami Palangkaraya, Kalimantan Tengah Tuhan. Berkati kota kami Tuhan, berkati kesejahteraan kota kami Tuhan. Kami rindu kota kami Tuhan. Kau curahkan hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu Tuhan mengalir atas kota kami Tuhan. Biarkan kota kami Tuhan dipermuliakan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat desa Bereng Rambang di tempat ini juga Tuhan. Berkati desa Bereng Rambang di tempat ini Tuhan. Kami rindu juga Tuhan Bereng Rambang penuh kemuliaan-Mu. Kami rindu juga Tuhan Bereng Rambang diselamatkan Tuhan. Kami berdoa jamaah desa ini Tuhan, mari Tuhan Engkau kirimkan Tuhan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, boleh berbondong-bondong datang ke tempat ini Tuhan, untuk boleh menyembah Engkau Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang terbelenggu saat ini, yang membuat jemaat yang ada tempat ini malas datang kepada Engkau, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka Tuhan.
Kau gelisahkan hati mereka Tuhan, supaya mereka boleh datang kepada Engkau, memiliki kerinduan datang kepada Engkau Tuhan. Dan biarkan kasih itu Tuhan mengalir atas mereka Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka Tuhan. Apabila ada di antara jemaat di tempat yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Di saat mereka lemah, kuatkan mereka Tuhan. Engkau topang mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat mereka membutuhkan pekerjaan, Kau beri pekerjaan terbaik Tuhan, tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami tidak izinkan setiap apapun, kuasa apapun yang mengikat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami menolak setiap kuasa-kuasa yang membelenggu hidup mereka. Roh keduniawian dalam nama Yesus, roh pesta pora dalam nama Yesus, roh keinginan daging dalam nama Yesus. Setiap kuasa-kuasa Lucifer, legion dalam nama Yesus, kami ikat, kami tolak, patah hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus Engkau pergi dan keluar. Enyah Engkau darah Yesus berkuasa. Kami rindu Tuhan, mereka Engkau bebaskan Tuhan. Kami rindu Tuhan, mereka boleh datang ke tempat ini Tuhan, untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan yang ada ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat kesehatan kami semua. Berkati kesehatan kami Tuhan. Mari Kau jamah Tuhan organ tubuh kami yang sakit. Engkau jamah dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya kuasa bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kami semua saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Gembala Senior kami. Berkati Ibu Gembala Senior kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan buat Ibu Gembala Senior kami Tuhan. Bila kehidupannya nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini juga Tuhan, berkati mereka. Berkati rumah tangga, hidup nikah mereka Tuhan diberkati dalam Engkau. Pelayanan mereka juga Engkau berkati Tuhan. Anak-anaknya juga Tuhan Engkau berkati, dan bangku pendidikan anak-anak mereka Engkau buat beruntung dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami serahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, seruan kami yang kami akan satu nama, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tiba saat kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Tuhan, kita angkat satu pujian. Angkatlah tenda-Mu, Yesus.
Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dipenuhi di hadirat, katakan satu hal yang ku rindukan.
bejana Tuhan Yesus yang siap untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami, Roh Kudus, mari penuhi kami semua di tempat ini. Tenggelamkan kami, bawa kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Kami berdoa urapi firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, membangkitkan kami yang lemah, menyembuhkan kami yang sakit, memerdekakan dan melepaskan kami yang terikat. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Barigas luar biasa, kita ulaslah. Barigas, haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hidup kita ada karena dipelihara Tuhan, amin. Amin. Hidup kita ada karena Tuhan yang pelihara kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan gak pernah tinggalkan kita, amin. Tuhan gak pernah tinggalkan kita loh. Bagaimana mungkin Tuhan meninggalkan kita? Ya, kita ini milik kepunyaan yang paling berharga, ditebusnya dengan darahnya. Ya, tidak mungkin Tuhan tinggalkan kita, itu gak mungkin itu. Ya saudaraku sekalian, makanya percayalah bahwa hidup kita dipelihara Tuhan, amin. Asal kita mau tetap setia kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Nah, saudaraku, kita sudah belajar tentang firman Tuhan, bahwa Roh Kudus Tuhan curahkan untuk menolong kita supaya kita mencintai itu. Ya, supaya apa? Kita mencintai itu. Kenapa kita harus mencintai Tuhan? Supaya kita menjadi pelaku firman. Karena gini loh, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, firman itu bekerja dalam hidup kita ketika kita merespon, ketika kita percaya. Ya, apa buktinya kita percaya? Ketika kita melakukannya. Nah, itulah iman. Ya, iman itu ketika kita percaya dan melakukannya. Ya, karena iman tanpa kita melakukan perintah Tuhan, iman tanpa kita melakukan, ya itu hanya sekedar kata-kata saja. Amin saudaraku. Nah, sekarang apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau kita minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang harus kita lakukan? Nah ini, coba 1 Tesalonika 5 ayat 19. Singkat saja ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Sudah dapat katakan amin? Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Amin. Janganlah padamkan roh. Maksudnya ini Roh Kudus. Jadi gini saudara sekalian, Roh Kudus itu ibarat api yang tidak boleh padam. Ya, dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita ini tempatnya Roh Kudus. Ya, melalui hidup kita Roh Kudus mau bekerja. Amin saudaraku. Jadi jangan sempat dia padam. Dia seperti api loh. Allah kita itu seperti api. Kalau kita baca Ibrani 12 ya saudara sekalian ya, bahwa Allah itu seperti api. Allah itu adalah api yang menghanguskan katanya. Ya. Ya, walaupun Allah itu adalah kasih, tetapi ingat baik-baik. Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Nah, saudara saya mau kasih tahu. Jangan sampai Roh Kudus padam dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena begini, Roh Kudus itulah, ya, Roh Kudus itulah yang menolong kita. Roh Kudus itulah penolong kita. Ya, Parakletos, kan kita udah belajar kemarin kan, apa itu Parakletos? Penolong, penghibur, pembela, pengajar kita, tuh, penuntun kita,
Itu artinya Tuhan menyebutkan Roh Kudus, ya. Di Yohanes 14 ayat 15 itu ayat 16 bahwa aku akan memberikan seorang penolong, ya kan? Ya kan? Itu Tuhan menyebutkan Roh Kudus itu Parakletos. Artinya bahasa Yunani ya saudara sekalian. Artinya penolong, penghibur, pembela, penuntun hidup kita, yang mengajar kita. Itu Parakletos. Itu makanya jangan sampai Roh Kudus padam dalam hidup kita. Amin saudaraku. Jangan. Karena begini, kalau kita sudah mengenal Tuhan, Roh Kudus itu mau membawa kita dalam kemuliaan Tuhan loh. Dia itu adalah Allah kita sendiri. Ingat baik-baik, Roh Kudus itu adalah Allah kita, rohnya Kristus sendiri, rohnya Bapa sendiri. Jadi firman Tuhan ini jelas mengatakan, jangan padamkan roh. Karena Roh Kuduslah yang akan membawa kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Kemudian Roh Kudus itu apa? Jaminan bagian kita untuk kita memperoleh. Efesus 1 ayat 14 bilang begitu. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita apa? Memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan bagian kita untuk kita memperoleh semua janji Tuhan. Amin. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu loh saudara sekalian untuk hidup dalam janji-janji Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam janji Tuhan? Ya hidup dalam perintah-perintahnya Tuhan. Kan firman Tuhan bilang, kita sudah belajar kemarin, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Roh Kuduslah yang menjadi jaminan kita, menjadi meterai dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita dapat menerima semua janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan melalui Paulus untuk jemaat di Tesalonika, ini menjadi firman untuk kita. Janganlah padamkan roh. Jangan padamkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Nah sekarang bagaimana orang menjadi padam? Bagaimana orang bisa memadamkan Roh Kudus dalam kehidupannya, saudara sekalian? Ya, Efesus 4 ayat 30 sampai 32 coba kita lihat. Ya, bagaimana Roh Kudus bisa padam dalam kehidupan seseorang? Ya, bagaimana Roh Kudus bisa padam dalam kehidupan seseorang? Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Sudah dapat? Firman Tuhan bilang ini. Dan janganlah kamu apa? Mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara belum dapat? Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Coba perhatikan baik-baik. Dan janganlah kamu apa? Mendukakan Roh Kudus Allah yang telah apa? Memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan sampai berduka Roh Kudus itu, karena dia adalah pribadi. Kemudian segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, terus dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi apa katanya? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan baik-baik. Apa yang bisa membuat Roh Kudus padam? Ya, apa? Ya, Roh Kudus berduka cita, berduka terhadap hidup kita. Kalau apa? Kalau kita masih menyimpan kepahitan, ya, geram, marah. Benar nggak saudara sekalian? Firman Tuhan benar kan? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu memadamkan roh. Itu membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja.
Kalau sekali marah, wih, bumi bergoncang, suara kemana-mana, semuanya bergetar, ya, jantung seorang sekelilingnya hampir copot, pot, karena mendengar suara yang bergelegar gitu. Saudara, dulu saya tukang marah, tukang menyaluk, ya. Ini gini loh, gini. Roh Kudus itu susah bekerja, ya, terhadap orang yang suka menyaluk, suka marah, tersinggung. Karena begini, saya dulu seperti itu loh. Saya seperti itu dulu, gampang tersinggung, ya, pendendam, menyimpan kesalahan orang tuh gampang sekali. Tuh, awas nanti gitu, benci, dasar gitu, marahnya minta ampun. Nah, firman Tuhan bilang apa? Jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu. Karena begini, saudaraku sekalian, Roh Kudus tidak akan pernah mau tinggal di dalam seseorang yang tidak mau diubah oleh Dia. Karena Roh Kudus ini, perhatikan baik-baik, Roh Kudus ini mendidik kita, mengajar kita, melatih kita untuk semakin kita serupa dengan Kristus. Amin, saudaraku. Karena Dia terus mengubah hidup kita. Nggak mungkin orang nggak diubah. Nggak ada orang langsung sempurna, seret, kayak membalik telapak tangan. Enggak, saudaraku, enggak. Tuhan akan terus memproses hidup kita untuk kita semakin selalu diperbaharui. Ya. Apa yang membuat jadi Roh Kudus bisa padam? Ya, kepahitan, kegeraman, ya, mendukakan Roh Kudus. Tuh, Roh Kudus tidak akan bekerja. Kedua, apa yang bisa membuat, ya, Roh Kudus menjadi padam? Ya, Roma 8 ayat 13. Coba kita lihat, perhatikan ya. Roma 8 ayat 13. Firman Tuhan bilang begini. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut apa? Daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja, Roh Kudus apinya padam dalam hidup kita, ya. Roh Kudus tidak akan pernah padam, tetapi kitanya, Roh Kudus itu tidak menyala-nyala lagi dalam hidup kita. Itu artinya, saudara sekalian, ya. Kalau kita masih kompromi dengan kedagingan, bagaimana mungkin Roh Kudus Allah itu mau bekerja dalam hidup kita? Kalau kita masih hidup terpesona dengan kedagingan. Galatia 5:19-21, apa itu perbuatan daging telah nyata, ya kan? Kecemaran, hawa nafsu, segala macamnya, kemabukan, pesta pora, percabulan. Tuh, saudara, kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ini perhatikan baik-baik. Kalau Roh Kudus mau terus menyala-nyala dalam hidup kita, saudara, ya, kita harus singkirkan kedagingan. Karena begini loh, Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Gak mungkin tidak mengingatkan kita. Dia pasti selalu memperingatkan kita. Kalau kita mau mengambil keputusan yang salah, diperhatikan baik-baik. Hati kita akan bilang begini, jangan ya, nggak usah lah, janganlah. Tuh, termasuk kalau kita lihat HP, ada yang melintas hal-hal yang aneh-aneh. Tuh, sampai sekecil itu Roh Kudus jaga kita loh. Perhatikan baik-baik. Amin, saudaraku. Apa yang bisa membuat Roh Kudus padam dalam hidup kita sehingga dia tidak bekerja?
Saudaraku sekalian, kedagingan. Kedagingan. Ini banyak inginnya nih, daging kita ini. Kemarin kami melayani orang bersama-sama ya. Datang ke tempat kita doa. Ya. Ada yang dari Kaleme, ada dari Talaken. 1, 2, 3, 4, 5 orang mereka. Ya kan? Ya. Meminta didoakan adiknya sakit, tetapi mereka yang akhirnya datang sama Tuhan. Ya. Ada yang pakai jimat-jimat, ada yang nyedot pakai ini supaya nggak digigit lintah, katanya pakai gelang. Ya. Alasannya aja pakai gelang, pakai supaya nggak digigit lintah, paling supaya nggak digigit setan. Ya. Pecah telur di lantingnya, persis yang seperti dilakukan mereka bapak sama mama Meme itu. Persis. Nyedot di lubang yang sama, tapi mereka nggak dapat apa-apa, orang lain dapat. Di satu lubang yang sama, ada lagi yang suka main judi. Ini ibu-ibu ini, ya pakai gelang emas dia, pakai ini. Oi, mantap lah kalau nampilan. Ya, suka main judi, suka main nomor buntut. Tetapi mereka datang sama Tuhan, ya. Yang kita bersyukurnya itu mereka datang sama Tuhan. Ada yang pindah agama katanya ke agama yang lalu, agama orang tuanya yang zaman dahulu. Tuh. Kalau kita, ini saya mau kasih tahu. Kalau kita malas-malas melayani orang, bagaimana mereka mau datang? Roh Kudus nggak bisa bekerja lewat hidup kita. Walaupun katanya, Pak, ada yang mau didoakan, ini. Kalau kita bilang, malas aku. Orang tidak akan datang. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak percayakan. Tetapi melihat orang menerima Yesus, waduh, sukacitanya itu beda. Itu makanya jangan padamkan roh. Apa yang bisa memadamkan roh? Memadamkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, api Roh Kudus itu. Ya, gini loh. Kalau Roh Kudus padam, gini nih, perhatikan baik-baik. Roh Kudus itu ibarat api. Api cinta kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus padam, kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak akan melakukan perintahnya. Hidup kita hanya begitu-begitu saja. Hanya bersifat rutinitas, agamawi, hanya bersifat kebiasaan saja. Kalau Roh Kudus padam, yang kita lakukan semuanya hanya bersifat kebiasaan saja. Satu ketika ada orang dibilang, kenapa kamu berpisah dengan pasanganmu? Sudah gak ada rasanya lagi, Pak. Sudah hambar, katanya. Sudah hambar. Kenapa bisa hambar? Gak ada rasanya lagi. Suami istri. Kok bisa begitu? Karena api cintanya sudah padam, nggak seperti dulu lagi. Ya, kalau nggak 10 kali atau 50 kali bilang I love you sama pacarnya dulu, mana dia tahan? Sedikit I love you, sayang, yang katanya kan? Roh Kudus itu membuat kita cinta kepada Kristus loh. Ya. Kalau dia padam, ini perhatikan. Yang kita lakukan itu hanya bersifat rutinitas saja. Yang kita lakukan itu hanya bersifat kebiasaan saja. Itu makanya api cinta itu harus dijaga. Jangan sampai padam. Amin, saudaraku? Amin? Harus dijaga. Jangan padamkan roh. Roh Kudus itu mau bergerak dalam hidup kita, mau membawa kita
mau membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya dia membawa kita melihat kemuliaan Tuhan? Dengan memberikan kita kekuatan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Roh Kudus itu mau menyatakan kemuliaannya loh lewat hidup kita. Amin, saudara. Amin. Makanya hidup kita tidak akan sama lagi. Tidak sama lagi seperti yang dulu. Dan jangan mau kembali ke hidup yang lama. Amin, saudara. Ini perhatikan. Kenapa orang bisa malas datang beribadah? Kenapa orang bisa malas lagi berdoa? Kenapa orang malas lagi udah baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Dulu rajin. Karena sudah padam. Nggak terpesona lagi, nggak cintrong lagi gitu loh. Udah cintanya kepada yang lain, udah fokusnya kepada yang lain. Amin, saudara. Iya kan? Jangan sampai mau. Saudara, begini loh. Jangan padamkan roh itu bukan berarti begini. Bukan dalam hidup kita nggak ada tantangan. Banyak yang memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak, segala situasi apapun. Apakah di rumah kita, apakah melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Banyak yang memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan, janganlah padamkan. Jangan padamkan roh. Jangan biarkan itu memadamkan kita. Jangan biarkan itu memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Api itu. Amin, saudara. Amin. Karena api itulah terus yang membakar hidup kita untuk semakin cinta Tuhan. Karena begini. Firman Tuhan bilang, ini ya, perhatikan baik-baik. Yohanes 7. Setiap orang, barang siapa yang percaya kepada kata Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud ayat berikutnya, yang dimaksud Tuhan adalah roh. Tetapi roh itu belum dicurahkan. Jadi begini, kalau kita percaya kepada Tuhan, dari dalam hidup kita akan mengalir kuasa Roh Kudus. Air hidup, api Roh Kudus itu mengalir kepada orang lain. Amin, saudara. Amin. Makanya minta hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Minta hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus, pimpin aku. Karena Dia adalah Allah kita. Amin, saudara. Allah kita yang berdiam di atas dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Wow, dahsyat kalau kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dahsyat. Karena Tuhan itu mau menyatakan kemuliaannya loh melalui hidup kita, mau mengalirkan kuasanya melalui hidup kita kepada banyak orang. Amin, saudara. Dimanapun kita berada, Roh Kudus itu mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita, mengalirkan kuasanya, mengalirkan air kehidupan di sekolah kita kah, di tempat kerja kita kah, di mana-mana, di rumah kita kah. Roh Kudus itu mau menyatakan kemuliaannya. Amin, saudara. Makanya minta hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan sampai Dia padam dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Karena begini, saudara sekalian, kalau Roh Kudus padam dalam hidup kita, ini perhatikan. Ya, firman Tuhan bilang dalam Roma 8 begini. Setiap makhluk menantikan anak-anak Allah untuk dinyatakan. Setiap makhluk menantikan anak-anak Tuhan untuk menyatakan dirinya. Karena kita dinantikan semua makhluk loh. Aduh, saudara. Coba ya kita lihat ya. Roma 8 ya, Roma 8. Roma 8 ayat 19. Apa kata firman Tuhan?
Sama ayat 19, 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Untuk apa anak-anak Allah dinyatakan? Untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jiwa-jiwa itu sedang menanti-nantikan saudara dan saya. Saudara jangan anggap dirimu, tapi aku ini masih banyak, utangku masih ada. Bukan begitu. Setiap makhluk sangat rindu untuk engkau dinyatakan melalui hidup mereka, untuk Yesus dinyatakan melalui hidupmu. Tetapi kalau Roh Kudus padam dalam hidup kita, kalau api itu padam, bagaimana? Apa yang membuat Roh Kudus padam? Kedagingan, hawa nafsu, keinginan daging telah nyata, itu kan? Tuh, lebih suka sama dunia. Bagaimana Roh Kudus mau bekerja akan padam? Dulu waktu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Kurang nangisnya aja. Tetapi kalau nggak dijaga, api itu ya padam. Udah lupa tuh sama air mata kita yang tercurah waktu dulu tuh untuk Tuhan. Udah lupa tuh janji-janji kita kepada Tuhan. Udah lupa tuh sumpah setia kita kepada Tuhan. Lupa tuh. Kenapa? Karena nggak mau jaga api itu untuk terus menyala. Apalagi sampai mendukakan Roh Kudus. Tuh, bagaimana caranya supaya api itu terus menyala? Baca renungkan firman Tuhan, berdoa, bersaksi, hidup dalam perintah-perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Kita akan terus kuat, akan terus berbahagia. Amin, saudaraku? Amin. Jangan simpan kepahitan. Jangan geram. Rasanya nggak bisa dikasih tahu. Itu bukan urusan kita. Jangan simpan kepahitan. Jangan amarah itu di tempat terus. Jangan bertikai. Jangan ada fitnah. Amin, saudaraku. Jangan ada fitnah. Tuh. Amin. Firman Tuhan katakan minggu ini kepada kita, janganlah padamkan Roh Kudus. Itu artinya jangan sampai dia padam dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Saudara, kalau nggak mau dipakai Roh Kudus, ya Roh Kudus itu adalah Allah. Memangnya Tuhan bisa gagal? Kalau kita nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai yang lain. Tuhan nggak pernah gagal untuk menggenapi rencananya. Saudara sekalian, Tuhan bukan manusia. Tuhan itu bukan sembarangan, kan? Tuhan akan terus menggenapi janjinya, firman-Nya. Tetapi kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan nggak akan pernah saudaraku sekalian, nggak pernah gagal. Amin, saudaraku. Makanya mari kita bersama-sama kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan jangan biarkan padam Roh Kudus. Berdoa senantiasa, berdoa dalam Roh Kudus, baca dan renungkan firman Tuhan, tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Nih, perhatikan baik-baik. Roh Kudus tidak akan pernah menentang firman-Nya sendiri, bertolak belakang dengan firman Tuhan. Justru dia akan menggenapi semua firman, semua janji yang telah ditulis dalam Alkitab ini.
Amin saudaraku? Amin. Bangkitkan rohmu saudaraku sekalian. Bangkitkan semangatmu untuk tetap tekun dalam kuasa Roh Kudus. Minta hidup kita terus dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini hari pencurahan. Waktu zaman dulu itu Roh Kudus sudah dicurahkan. Tetapi ini peringatannya. Kita tidak menanti-nantikan Roh Kudus lagi, enggak. Seperti murid-murid itu 10 hari menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan waktu Tuhan Yesus sudah terangkat itu. Kita bukan seperti itu lagi, tetapi Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah bumi ini, saudara-saudara sekalian. Bagi setiap orang yang percaya, bagian kita mau nggak kita buka hati kita? Firman Tuhan bilang, barang siapa haus, hendaklah dia minum. Ya kan? Mau nggak kita haus terus akan dia? Amin, saudaraku. Amin. Jangan biarkan Roh Kudus padam dalam hidup kita. Jangan biarkan api itu padam. Kalau sempat api itu padam, aduh repot kita. Ya, kita akan hidup hidup dalam kedagingan, hidup dalam keduniawian, hidup tidak menjadi berkat. Kalau Roh Kudus sampai padam dalam hidup kita, tuh kelihatan dari buahnya nanti. Amin, saudaraku. Amin. Tetap jaga hidup kita, amin. Tetap jaga api itu, amin. Api cinta kepada Tuhan tetap dijaga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan Tuhan Yesus, supaya kami tidak memadamkan Roh Kudus yang ada di hidup kami, di hati kami ini. Karena Roh Kudus adalah meterai bahwa kami adalah milik Kristus, bahwa Roh Kudus adalah meterai untuk kami menerima semua janji-janji Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, kuatkanlah hati kami untuk kami tetap taat setia kepada Engkau, supaya kami terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya untuk firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Saudaraku, sebelum kita tutup, saudara diingatkan lagi tetap jaga pertemuan doa kita, amin. Tetap jaga pertemuan doa kita. Ya, berdoa dalam Roh Kudus. Amin, saudaraku. Dan kita doakan untuk pembangunan gedung kita nih. Ya. Dan bagaimana caranya Tuhan pasti cukupkan semuanya. Amin, saudaraku. Kita butuh beli bahan, kita butuh beli ini, ya. Saudaraku sekalian, upah tukangnya kemarin naik lagi daripada yang kemarin, ya Pak Meme ya. Sekarang upah tukang kita 5 juta. Haleluya. Di luar bahannya Pak Meme ya. Upahnya tok. Haleluya. Bahan-bahannya pun naik. Ya mau gimana? Yang perang di Timur Tengah sana, yang naiknya sampai ke desa. Haleluya. Tapi kita bersyukur sama Tuhan, amin. Peduli amat dengan itu perang sana perang sini, harga naik ada. Ya. Surga tidak memikirkan masalah harga naik atau turun, ya dah. Surga akan menyuplai kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Ini amin benaran ini. Amin. Ya. Ini waktunya saudara, kalau saudara rindu menabur, taburlah. Kalau mau melihat tuayan ya ditabur. Amin, saudaraku. Tabur yang banyak. Ih, bapak ini sekali bilangnya harus banyak-banyak. Ini kalau mau nuai banyak ya tabur yang banyak. Tapi Pak, dari mana aku mau menaburnya? Ya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau menabur, bilang begitu sama Tuhan. Aku mau menabur benih nih Tuhan. Kirimkan benih untuk aku tabur. Gitu. Jangan saudara diam. Kalau diam ya bagaimana? Saudara pusing sendiri. Bilang sama Tuhan. Tuhan, aku rindu mau menabur. Karena itu firman-Mu.
Kira-kira kalau saudara berdoa gitu, Roh Kudus senang nggak? Senang. Anak ekonomi. Saudara, kalau saudara rindu untuk percaya ini rahasianya. Kalau saudara rindu untuk melakukan firman, pintu berkat terbuka. Amen. Pintu berkat terbuka. Entah bagaimana caranya, ada aja yang kirim berkat. Entah bagaimana caranya, pekerjaan kita itu luar biasa. Amin, saudaraku. Ya, kita sedang terus mau membangun ini, baru bangun fondasi aja ini, Wow. Belum lagi naik dindingnya, belum lagi apa-apa, belum lagi timbunan. Amin, saudaraku. Amin. Dari mana uangnya Tuhan? Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau menabur. Kirimkan benih untuk kutabur. Kenapa dibilang benih? Karena itu ditabur, saudaraku sekalian, bukan dimakan. Amin, saudaraku. Itu ditabur. Kalau benih dimakan ya bagaimana? Apa yang mau dilihat, apa yang mau dituai? Amin, saudaraku. Kenapa saya bilang ini menabur di antara kita? Kenapa? Karena kalau kita mau diberkati dalam hal keuangan, ya tabur. Tapi kalau ada uang baru sedikit, langsung ayo putih. Jangan bukan. Aduh Bapak, ini kalau masalah uang ini terlalu vulgar sekali. Ya iya lah, orang kita mau diberkati. Amin, saudaraku. Tabur, ini tempat yang subur loh. Taburlah di tanah yang subur. Jangan saudara menabur benih padi di padang gurun atau di laut sana, di sungai, naburnya benih biji rambutan, tapi naburnya di Sungai Kahayan. Tabur di tanah yang subur. Nanti saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bilang sama Tuhan, makanya saudara berdoa. Jangan padamkan Roh Kudus. Dia mau bekerja dalam hidup kita. Bilang sama Tuhan, aku butuh benih untuk ditabur Tuhan di gerejamu. Tuhan, aku mau menabur. Tolonglah aku Tuhan. Bulan ini aku mau menabur Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tuhan pasti buka pintu berkat. Aminnya aja lembek gitu, gimana? Tuhan mau buka pintu berkat, amin. Nanti saudara terbengong-bengong, hah? Dari mana? Hah? Kok ada yang ngasih kerjaan sama aku? Tapi ingat, kalau udah dikasih Tuhan benih, jangan pula dimakan. Namanya benih kok dimakan, nanti sakit perut. Amin, saudaraku. Aduh, kalau masalah benih atau tabur menuai ini nggak bisa habisnya. Udahlah, nanti lihat waktu itu. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kecil. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus,
Biarlah api Roh Kudus itu terus menyala-nyala dalam hidup kami. Kami nggak mau Kau padam Roh Kudus dalam hidup kami. Tapi biarlah api itu terus membakar hati kami, membakar hidup kami. Dalam nama Yesus. Api cinta yang daripada Tuhan itu terus membakar roh kami, jiwa dan tubuh kami ini. Untuk kami bergerak. Untuk kami bergerak. Untuk kami bergerak menggenapi perintah Tuhan. Untuk kami terus menerima semua janji-janji Tuhan dalam kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Teguhkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Api Roh Kudus bakar hati kami terus untuk kami bergerak bersama-sama dengan Engkau, menyatakan cinta-Mu Tuhan kepada setiap jiwa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk ibadah kami di tempat ini, bahwa kami itu hidup dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami mau pulang. Berkati kami setiap perjalanan kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing, berkumpul dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, dalam sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Semua roh celaka rohani yang coba mengganggu kami di perjalanan, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat di tempat ini, berkati desa ini, berkati setiap kami untuk terus menyala-nyala melayani Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera dalam Bapa kita, dalam anaknya yang tunggal, itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkati usaha pekerjaanmu. Tuhanlah yang membuat engkau menjadi berhasil, karena engkau milik kesayangan Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan engkau di tengah-tengah dunia ini bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah jawaban. Setiap makhluk menantikan engkau dan saya untuk menyatakan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, hidup nikahmu, anak-anakmu diberkati Tuhan, cucu menantumu, studi mereka diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela atas hidup engkau. Sebab Roh Kudus adalah penolong, penghibur, pembela, penuntun, pengajar dalam seluruh kehidupan engkau dan saya. Dalam nama Yesus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus setiap waktu, setiap hari itu ada atas engkau dan saya, sampai Tuhan menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami terima berkat Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus